Kue talam, kue cucur, Cakep. kue ali. Naon kue ali. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, Amin. lancar rezeki. Amin. Pantunya ada dua ini Pak Ustaz. Satu aja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas nampan ada jeruk nipis. Pak Ustadz Sebul memang tampan, cuman sayang dompetnya tipis. Aya meureun saeutik mah. Hiji deui tong Pak Ustadz. Hiji deui Bang Karni heuh. Pasti lebih mantep pantunna ya. Jeruk purut Tanjung Duren. Cakep. Bocah purut makan duren. Terus Beli sorban di Bekasi. cakep. Cukup sekian, terima kasih. Yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Sebagaimana kita simak tadi, luar biasa kalau kita simak di Sudan tadi, saling bunuh, itu lebih fisik gitu, dan sangat mengerikan. Tapi kalau saya lihat kita di Indonesia ini, bagaimana dengan pembunuhan karakter, atau kita bisa bilang saling fitnah? Itu juga sama antara Islam dan Islam, saling bunuh karakter atau fitnah. Apakah ini termasuk golongan neraka dua-duanya? Karena Islam dan Islam saling poyok, saling doa itu ya saling bunuh karakter. Nah, itu saja Ustaz. Atau mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela kaum muslim hukumnya fasik, dan membunuh seorang muslim hukumnya kafir. Artinya apa? Artinya betul mencela itu termasuk dari bagian dosa, cuman dosanya tidak sebesar dosa membunuh. Nah, pembunuhan karakter itu merupakan istilah majaz, ya, artinya merendahkan kehormatan seseorang. Bahasa lainnya membunuh karakter. Lain aya jelema ngaranna si karakter dipaehan lain ya, membunuh karakter, jadi menjatuhkan kehormatan seseorang. Nah, ini termasuk daripada dosa yang disebut dengan sibab, yaitu mencela dan merendahkan. Itu dosa, tapi dosanya tidak seperti dosa membunuh, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini tentang dosa membunuh, ya. Barang siapa yang membunuh seorang muslim maka dia otomatis kafir. Walaupun menurut ulama ahlu sunnah tidak, melakukan dosa pembunuhan itu hanya dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia menjadi murtad dan kafir, kecuali jika dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Misalkan ada orang yang mengatakan membunuh itu halal. Jika dia mengatakan seperti itu, maka faqad kharaja anil millah, dia telah keluar dari Islam, ya. Nah, itu terkait dosa membunuh. Jadi membunuh dosa besar,
tapi sebesar-besarnya dosa membunuh itu tidak menyebabkan pelakunya menjadi murtad dan keluar dari Islam. Nah, kemudian di bawah dosa membunuh fisik ada dosa membunuh karakter. Nah, itu termasuk dosa juga ya. Bahkan di dalam kitab Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mencaci, mencela itu termasuk dosa besar. Kalau ulama lain kan mengkategorikan dosa kecil, tapi kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengkategorikan termasuk dosa besar ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah seorang muslim itu boleh membalas cacian ketika ada orang mencacinya, cuman dengan balasan yang sama, yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal, yang sama. Jadi Bu, amun aya jelema anu moyokan orang goreng sia, orang moyokanna kudu sarua sia ge goreng. Nah, sakitu cukup ya. Boleh Pak membalas cacian, membalas makian hanya dengan kadar yang sama. Tapi kalau seandainya membalas cacian dengan balasan yang berlipat ganda, aya jelema moyokan goreng sia, lah komo deui sia goreng hidung ceking. Waduh Bu, Masya Allah, itu daftar kebun binatang Taman Safari keluar semua. Sebutin hiji-hiji. Nah, kalau berlebihan, maka dosanya kepada orang yang berlebihan tersebut. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dua orang yang saling mencaci, orang yang mencaci maka dosanya hanya kepada orang yang mencaci. Dan jika orang yang dicaci membalas, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Fa'alal badi malam ya'tadil madlum. Dan ketika orang yang dicaci membalas dengan balasan yang berlebihan, maka dosanya itu hanya menimpa orang yang berlebihan. Jadi kalau lebih jelas begini, ada orang mencaci kita. Ketika kita tidak membalas caciannya, maka dosanya itu hanya kepada dia saja. Kita tidak punya dosa. Bahkan kita dapat pahala karena sabar dengan caciannya. Dan jika kita membalas caciannya dengan balasan yang sama, maka dosa orang yang mencaci Allah hapuskan. Jadi kosong. Tadinya kan orang mencaci itu ada dosanya. Ya, tapi ketika kita membalas cacian tersebut, maka balasan cacian kita menghapuskan dosa orang yang mencaci tersebut. Kosong. Dan ketika kita membalas cacian dengan balasan yang berlebihan, maka kata Allah, dosanya itu kepada orang yang berlebihan. Tadinya udah kosong, geus sarua, geus seri tadi nama. Yang dicaci berlebihan. Minus jadinya. Sia geus goreng hidung aing nyaho bool sia kurap. Lagi ning sia nyaho cenah. Aing ngintip kamari. Kalau berlebihan, nah maka dosanya bagi orang yang berlebihan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Wallahu a'lam. Ada lagi, satu lagi Pak Ustadz nih, saya mau nanya nih. Silakan Bang Karni. Ada orang sholat Pak Ustadz, ditanya, siap kondangan mual, gebek mana enggak? Kondangan mual, gebek bewa itu batal enggak Pak Ustadz? Tapi kali ini kenceng banget gebeknya, batal enggak Pak Ustadz? Iya. Orang lagi sholat, terus kepalanya, naon tadi kepala nate ngaranna? Kayak ngaran kelepek, naon? Gebek. Iya. Kalau mual, Heeh. itu
kalinya nih kenceng lagi ya. Kita mah batal tuh Ustaz. Batal henteu salatna, ya. Bu, kudu dijawab tuh sih. Saya nggak jawab ke sini diprotes ku Haji Omin. Siapa cenah? Pertanyaan Bang Karni dijawab cenah. Iya. Batal henteu ya. Jadi hukumnya tidak batal jikalau bertepatan dengan salam. Gitu salam. Teu batal mun keur salam teu. Tapi mun keur teu salam, keur maca Fatihah, keur tahiyat, ditanya ku Bang Karni kuat gebek gitu dah. Lebih dari 3 kali berturut-turut maka hukumnya iya. Ada orang bertanya Bapak Ibu kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana hukum buang air ketika sholat? Ya, ketika sholat buang air bagaimana hukumnya? Saya bilang kalau airnya sedikit nggak batal. Tapi kalau airnya seember, sebak bisa batal. Kenapa? Kalau airnya sedikit berarti 1 gerakan aja cukup. Lagi sholat buang air. Dibuang airnya. Tuh, 1 gerakan. Nggak batal. Tapi kalau lagi sholat buang air seember, Pak. Wah, ember angkat heula. Batal. Agar loading gitu. Agar loading. Naonnya. Ya. Jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hukum buang air ketika sholat dan hukum gebek ketika sholat. Kalau 4 kali maksud cek air ke mower. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepertinya cukup ya. Matahari sudah menjulang tinggi, mulai menyinari redupnya hati ini. Aduh, aing naon baru. Ya kita akhiri saja ya dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan